Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sapitri, NIM 22050200010. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video konten digital kali ini, saya akan menjelaskan tentang ilmu administrasi negara yang meliputi administrasi secara etimologis, administrasi dalam arti luas, administrasi dalam arti sempit, unsur-unsur administrasi, teori administrasi, dan juga karakteristik administrasi, dan juga yang terakhir sarana administrasi. Administrasi dalam arti sempit yaitu pengolahan atau penyimpanan, terdiri dari beberapa bagian, yaitu seleksi administrasi, kelengkapan administrasi, persyaratan administrasi, uang administrasi, urusan administrasi. Administrasi secara etimologis. Secara etimologis berasal dari bahasa Latin administrasi yang artinya intensif. Minister artinya melayani, membantu, memenuhi. Administrasi artinya melayani secara intensif, sedangkan dari bahasa Inggris, dari kata administration yang bentuk infinitifnya yaitu to administer. Kata to administer diartikan sebagai to manage yang artinya mengelola, or to direct yang artinya menggerakkan. Administrasi dalam arti luas. Menurut Pesiagian, administrasi adalah proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pertama, kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang. Yang kedua, kerjasama dilakukan berdasar pembagian kerja secara berstruktur. Yang ketiga, kerjasama untuk mencapai tujuan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirinci beberapa ciri pokok sebagai administrasi, yaitu sekelompok orang. Artinya, kegiatan administrasi bisa terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kemudian, pembagian tugas. Artinya, kegiatan administrasi tidak sekedar kerja sama. Justru kerjasama tersebut harus diserahkan pada pembagian kerja yang jelas. Kemudian kegiatan yang diruntut dalam suatu proses. Maksudnya yaitu sesuatu kegiatan berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu. Yang terakhir yaitu tujuan, artinya sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerjasama. Dengan demikian, administrasi adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Hal ini bukan berarti semua kegiatan kerjasama dilakukan sekelompok orang disebut sebagai administrasi. Yang termasuk sebagai administrasi yaitu kerjasama yang diorganisasi atau kerjasama keorganisasian. Tugas administrator yaitu melayani, melaksanakan registrasi, dokumentasi, atau pencatatan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan juga memimpin mengarahkan personil yang dipercayakan. Administrasi dalam arti sempit, yaitu penyusunan dan pencatatan dan inform serta sistematik dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali, serta keseluruhan dalam satu sama lain. Administrasi juga termasuk ilmu maupun juga seni. Administrasi sebagai ilmu berkembang sejak akhir abad ke-19. Administrasi sebagai seni timbul bersamaan dengan timbulnya peradaban manusia. Administrasi terdiri dua golongan. Yang pertama, administrasi negara, yaitu kegiatan-kegiatan proses usaha di bidang kenegaraan. Yang kedua, administrasi swasta atau niaga, yaitu kegiatan-kegiatan proses usaha yang dilakukan. Kedua golongan tersebut tentu adanya persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya yaitu satu, termasuk dalam rumpun ilmu sosial. Yang kedua, merupakan cabang ilmu administrasi. Yang ketiga, memiliki syarat keahlian dan kerangkapan. Perbedaannya yaitu yang pertama dari aspek otonomi, yang kedua dari aspek motivasi dan pandangan,
yang ketiga aspek kekuasaan dan pengadilan, dan yang keempat aspek sifat. Tujuannya pun juga berbeda-beda. Administrasi negara bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, sedangkan administrasi niaga bertujuan memperoleh untung sebesar-besarnya. Unsur-unsur administrasi yaitu terdiri dari organisasi, manajemen, komunikasi, kepengawasan, keuangan, dan ketatausahaan. Teori administrasi negara adalah ungkapan kata-kata yang kompleks untuk menjelaskan kejadian yang nampak sederhana. Teori administrasi terdiri dari 4 pilar, yaitu yang pertama, pembangunan tenaga kerja, yang kedua proses skala dan fungsional, yang ketiga struktur organisasional, yang keempat rentang kendali. Kemudian karakteristik administrasi. Yang pertama yaitu kehadiran tidak bisa dihindari karena erat kaitannya dengan eksistensi negara. Yang kedua, menerapkan kepatuhan karena memiliki monopoli pemaksa kekuatan. Yang ketiga, mempunyai prioritas untuk lebih dulu dilaksanakan karena menyangkut kepentingan publik dan moto penegak kegiatan lain. Yang keempat, mempunyai kekecualian karena tugasnya terlalu luas. Yang kelima, manajemen puncaknya yaitu politik karena administrasi negara adalah lembaga politik. Yang keenam, lebih banyak harapan yang diletakkan pada administrasi negara. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan justru memerlukan alat-alat sederhana seperti tools. Tools yaitu syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan, yaitu 6M: manusia, uang, bahan, metode, mesin, dan pasar. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.